NPM saya adalah 1841084. Kali ini saya akan memberikan video tentang pengertian hak cipta, fungsi, sifat, dan dasar hukum ya tentang hak cipta. Dan ini adalah tugas untuk tugas ujian akhir semester genap, dan ini adalah tugas pertama kali yang menggunakan pertama kali yang menggunakan video dikarenakan masa pandemi. Oke, langsung aja kita ke pembahasan materi. Oke, dari yang pertama kita akan membahas tentang pengertian hak cipta. Jadi hak cipta adalah hak eksklusif untuk pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengurangi atau pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ulang ya. Jadi hak cipta itu ialah hak eksklusif untuk pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin Untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian di atas, maka hasil ciptaan seseorang atau hasil karya seseorang itu menggambarkan keaslian konsep dalam lapangan pendidikan, ilmu pengetahuan, seni ataupun sastra. Sementara itu pencipta sendiri yaitu seorang atau beberapa orang atau bersama-sama, dengan bersama-sama atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas serta sifat pribadi. Nah, itu pengertian hak cipta ya. Selanjutnya adalah fungsi dari hak cipta. Jadi menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dalam hal ini pembahasan tentang fungsi dan sifat hak cipta itu sendiri. Bunyi pasalnya sebagai berikut. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencipta atau pemegang hak cipta atau karya sinematografi atau program komputer. Sinematografi itu ada seperti movie atau seperti film pendek, memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Selanjutnya ini adalah ciri-ciri hak cipta. Ada beberapa ciri-ciri hak cipta. Yang pertama itu mungkin batas waktu perlindungan adalah seumur hidup dan tambahan waktu 50 tahun jika pemegang hak sudah meninggal dunia. Hak cipta diperoleh secara otomatis, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan, tetapi demi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta surat pendaftaran ciptaan tetap penting. Jadi bukannya nggak penting ya. Jadi untuk menjaga demi mengamankan karya tersebut harus tetap didaftarkan. Nah, yang paling utama apabila ada permasalahan hukum terdapat di kemudian hari, surat pendaftaran bisa dijadikan untuk alat bukti awal untuk dijadikan penentu siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang lebih berhak atas suatu ciptaan. Bentuk-bentuk pelanggaran seperti adanya bagian-bagian yang sudah disalin secara instantif atau mempunyai kesamaan, diperbanyak atau diumumkan tanpa izin. Nah, ada juga sanksi pidana yang diberikan apabila terbukti bersalah melakukan pelanggaran hak cipta. Hukuman yang dikenakan maksimal 7 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dan dilindungi seperti cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, musik, buku, ceramah, seni tari, program komputer dan lain-lain sebagainya. Kriteria benda atau hal-hal memperoleh perlindungan hak cipta hanya ciptaan yang asli. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat hak cipta. Sifat-sifat hak cipta diantaranya adalah pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya sinematografi dan juga program komputer mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya
menyewakan ciptaan tersebut untuk kebutuhan yang bersifat komersial. Hak cipta dianggap suatu benda bergerak. Hak cipta bisa beralih atau dialihkan baik seluruhnya ataupun sebagian karena satu, pewarisan, dua, ada wasiat, dan ketiga adalah hibah. Yang keempat adalah perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila sebuah ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin atau juga mengawasi penyelesaian semua ciptaan tersebut, atau dalam hal ini tidak ada orang tersebut yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang mengumpulkan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing terhadap bagian penciptanya itu. Oke, selanjutnya adalah dasar hukum hak cipta. Terdapat dasar hukum hak cipta, ada beberapa dasar hukum di sini. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 mengenai hak cipta. Selanjutnya adalah Peraturan Perundang-undangan atau PP Nomor 1 tahun 1989 mengenai penerjemahan atau memperbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Kehakiman Nomor Nomor M.01/HC.03.01 tahun 1987 mengenai pendaftaran penciptaan. Selanjutnya ada SE Menteri Kehakiman Nomor M02/HC.03.01 tahun 1991 mengenai kewajiban melampirkan MPWP dalam permohonan ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar. Nah, demikianlah seputar pengertian hak cipta, fungsi, ciri-ciri, sifat, dan dasar hukum yang telah saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman semua di rumah. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. See you.